Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel ini. Kemarin sempat heboh berita mengenai seorang pria Jepang yang depresi karena mengalami kesulitan mengobrol dengan istrinya, yaitu Asune Miku. Gue sempat membaca beritanya, sumpah gue ngakak bener. Nah, di video ini gue mau bahas tentang orang-orang yang menikahi karakter anime atau karakter fiktif lainnya. Jadi nggak usah pakai lama lagi, yuk langsung kita gasin. Banyak orang bilang cinta itu tidak mengenal batas. Nah, sepertinya filosofi itu berlaku terutama bagi pria ini, yang kini dapat menikahi karakter anime dalam pernikahan virtual reality atau VR. Peristiwa ini terjadi pada sebuah game VR bernama Nizuma Lovely Egg Cation, mengadakan sebuah event di mana para player bisa memilih rute menikah dengan heroin di game tersebut. IBQ Works selaku pengembang game tersebut mengambil langkah lebih jauh dengan mengadakan sebuah event upacara pernikahan sebagai bagian dari promosi game mereka. Studio game tersebut mulai mengumpulkan data player aplikasinya dari 28 April sampai 28 Mei. Di dalam game ini, player mampu menciptakan sebuah hubungan yang bermakna dengan salah satu dari 3 karakter di game tersebut. Dan kebanyakan para player ingin menikahi 3 karakter dari game tersebut, Aiko Kurihara, Nono Naruse, Yuki Izuruki. Player pria yang beruntung akan menerima email pemenang event pada tanggal 12 Juni yang akan memberitahu mereka tentang apa yang harus dikenakan pada saat upacara nanti dan harus membawa apa saja ketika upacara spesial mereka nanti. Dan pada 30 Juni, player akan dirias seperti mempelai pria dan harus mengenakan HTC Viper VR di gereja nanti untuk pernikahan mereka. Yang menurut kabarnya acara ini langsung diresmikan oleh pendeta sungguhan. Tiap pernikahannya berlangsung selama sekitar 5 menit dan ditutupi dengan cium bibir karet, yap, bibir mainan. Upacara pernikahan tersebut dibuat seserius mungkin untuk membuat seluruh pengalamannya lebih realistis. Tidak jelas apakah IBQ Works selaku pembuat game tersebut akan terus mengadakan event pernikahan virtual reality di masa depan, tetapi banyak para player berharap bahwa event ini akan terus hadir di masa depan nanti. Seorang pria bernama Masayuki Ozaki mengaku menemukan cinta sejatinya saat bertemu dengan sebuah boneka mesum tersebut. Cerita ini bermula saat istri Ozaki sudah melahirkan anaknya, dan istrinya tidak lagi mau melayani Ozaki. Merasa kesepian akibat sang istri tidak lagi mau berhubungan seksual dengannya, Ozaki pun mengunjungi sebuah toko yang menawarkan kebahagiaan bagi para pengunjungnya yang kesepian. Di sana ia bertemu Mayu, sebuah boneka pemuas silikon yang langsung membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Memiliki kulit silikon dan kepalanya bisa lepas pasang, boneka Mayu terlihat sangat cantik, pikir Ozaki. Ia kemudian membelinya dan membawanya pulang ke rumah. Sontak istri Ozaki pun murka dengan kehadiran boneka tersebut. Ozaki tidak lagi menghiraukan istrinya. Dia membawa boneka tersebut berkencan dengan kursi roda dan membalutnya dengan rambut palsu, pakaian seksi dan perhiasan. Berjalannya waktu, anak Ozaki yang tumbuh besar pun merasa jijik melihat tingkah laku sang ayah. Karena awalnya anaknya kira itu adalah sebuah boneka Barbie raksasa. Ternyata pada saat mulai tumbuh dewasa, anaknya mengetahui bahwa boneka tersebut adalah boneka pemuas. Ozaki juga mengakui bahwa ia sudah tidak nafsu lagi kepada wanita sungguhan. Wanita Jepang berhati dingin dan sangat egois. Berbeda dengan Mayu, apapun masalahku, Mayu selalu ada menungguku. Aku sangat mencintainya dan ingin bersama selamanya. Saya tidak bisa membayangkan kembali menjadi manusia. Saya ingin dikuburkan bersamanya dan membawanya ke surga, ucap pria yang menikahi boneka pemuas tersebut. Masayu Ozaki bukan satu-satunya orang yang menikahi boneka. Ada Senji Nakajima yang juga menikahi boneka pemuas. Senji Nakajima sebuah bos perusahaan Jepang yang memilih untuk meninggalkan anak dan istrinya untuk bisa hidup berdua dengan sebuah boneka. Boneka tersebut diberi nama Saori. Merasa kesepian ketika ditinggal jauh dari rumah karena tuntutan pekerjaannya, awalnya Senji menggunakan boneka Saori untuk tujuan pemuas, sebagai pacarnya dalam skenario fantasi. Namun seiring berjalannya waktu, perasaan kuat Senji terhadap boneka tersebut muncul setelah Saori selalu mengisi malam-malamnya yang sepi. Bahkan Senji menganggap Saori lebih dari sekedar boneka. Senji mengatakan bahwa teman silikonnya ini memiliki kepribadian asli yang sebenarnya, membantunya menikmati hari bersama-sama serta malam romantisnya. Saori tidak pernah mengkhianati, tidak pernah mata duitan. Aku bosan dengan manusia rasional modern. Mereka tidak berperasaan, kata Senji. Senji memperlakukan Saori layaknya manusia, membawanya keluar setiap hari, berkeliling dengan duduk di kursi roda, bahkan berbagi tempat tidur. Senji juga memandikan Saori setiap hari dan memilihkan pakaian yang akan dikenakan di setiap pagi.
Kecenderungan untuk berhubungan intim dengan boneka silikon memang telah meningkat di seluruh Asia. Kabarnya di pasar Cina saja ada lebih dari 50 jenis boneka pemuas yang berbeda satu dengan yang lain. Itu belum di negara-negara tetangganya seperti Jepang dan Korea Selatan, mungkin lebih banyak. Pria Jepang yang mengenakan nick SAL 9000 jatuh cinta dengan sebuah karakter game di game simulasi kencan bernama Loveless. Karakter game yang dinikahi pria tersebut bernama Nene Anegasaki. Dalam budaya otaku, ada sebuah tradisi menyebut sebuah karakter sebagai wife atau waifu, dan saya menganggap Nene sebagai waifu dan istri saya sendiri. Sejak saya memanggilnya seperti itu, saya pikir kami harus menikah saat itu juga, ucap pria menikahi karakter game Nintendo tersebut. Upacara pernikahan mereka disiarkan secara langsung di situs berbagi video di Jepang, yaitu Nico Nico Douga, mirip kayak YouTube tapi versi Jepang. Pernikahan mereka langsung diawasi oleh pendeta sungguhan, meskipun ia menekankan bahwa pernikahan ini tidak resmi dan tidak terikat secara hukum. Menurut beberapa laporan di situs web game komputer, menyatakan bahwa SAL melakukan proses pernikahan tersebut di gereja di Guam, di mana undang-undang pernikahan tidak terlalu ketat di sana. Game Loveless memiliki perangkap lunak pengenalan suara. SAL mengatakan mungkin kedepannya mereka akan melakukan percakapan sederhana dengan ini, atau bahkan bermain game sederhana seperti batu gunting kertas. SAL juga telah bersumpah untuk memiliki dan mempertahankannya, baik dan buruk karakter tersebut, bahkan jika di versi lain dari game tersebut yang akan rilis. Para gamer komputer di Jepang dikenal memang mengambil pendekatan yang sangat obsesif terhadap hobi mereka, dan Loveless adalah game terbaru yang mengembangkan pengikut kultusnya. Para pemain diharapkan menghabiskan waktu berjam-jam dengan gebetan virtual mereka, membelikan mereka bunga, mengajak mereka berkencan, dan membuat rencana masa depan bersama. Karakter cewek-cewek di game ini akan berubah perilaku dan kepribadian mereka sebagai reaksi terhadap bagaimana mereka diperlakukan oleh para playernya. Sebelum-sebelumnya, sebuah pernikahan aneh pasti berasal dari Jepang. Berbeda dari ini, Lee Jin-gyu, pria asal Korea Selatan yang jatuh cinta pada sebuah bantal. Tepatnya sebuah bantal yang diprint dengan sebuah karakter anime favoritnya. Bantal tersebut adalah sebuah dakimura yang memiliki gambar karakter di depannya, gambar Pete Tentorosa, karakter anime dari series anime Lyrical Nanoha Mahou Shoujo. Saking cintanya, Lee Jin-gyu membawa terus bantal dan karakter anime ini, diperlakukan layaknya seorang kekasih. Sampai pada akhirnya si Lee Jin-gyu memutuskan untuk menikahi bantal dakimura yang dianggap pacarnya sendiri. Pernikahan tersebut pun digelar dengan meriahnya. Sebuah pernikahan dengan mempelai wanitanya berupa bantal bergambar karakter anime, lengkap dengan gaun pengantin, dan langsung menggelar prosesi upacara pernikahan di tempat pendeta lokal setempat. Seorang teman Lee Jin-gyu mengatakan bahwa memang Lee sendiri memperlakukan bantal tersebut seperti selayaknya kekasih yang nyata. Mulai dari Lee pergi pasti ada bantal tersebut menemaninya, dan bahkan pergi ke restoran pun dengan bangku dan makanan yang dipesan secara terpisah. Mungkin dari kalian merasa aneh dengan orang-orang ini, tapi ya inilah faktanya. Dan memang sengaja aku nggak masukin Akiko Kondo yang menikahi Miku di list video ini, karena udah banyak ngebahas. Kalau dibahas terus udah basi kayaknya. Jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Jika kalian suka video kayak gini, jangan lupa klik subscribe di bawah. Jika kalian ingin request mengenai topik lainnya, bisa langsung komen aja. Kalau gue nonton animenya, pasti gue bikin kok. Terima kasih untuk yang udah nonton, dan sayonara semuanya.